belum juga dimuat. Kemudian dia udah nulis cerpen banyak, dia kumpulkan jadi satu, dibawa ke penerbit juga belum diterima misalnya. Hendaknya dia diterima. Ada penulis, dia nulis, diterima di penerbit, setelah diterima di penerbit, ternyata karyanya mungkin belum diterima oleh pembacanya misalnya. Nah, kalau saya ini punya ujian itu justru dulu ketika masih di Mesir, di Kairo ujian saya. Saat itu saya belum nulis apa itu novel ya. Saya masih secara profesional sudah profesional, dan artian sudah ada kontrak dengan penerbit saat itu. Saat itu saya harus menulis karena saya tidak punya, saat itu belum memiliki cara untuk survive di Mesir. Yang saat itu sudah ada beasiswa, harus tetap bayar apartemen, bayar makan dan sebagainya. Saya hanya melihat bahwa itu dengan menulis. Dan saat itu tahun 2000-an itu sedang booming-boomingnya, sedang marak-maraknya penerjemahan ya, dari karya-karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, baik karya klasik maupun kontemporer. Saya melihat ini adalah peluang. Maka kemudian saya bergabung dengan salah satu tim milik timnya sebuah penerbit besar di Indonesia yang dia bikin tim di Kairo. Saya bergabung dengan tim itu. Menarik sekali, saya langsung diterima, langsung dikasih naskah untuk diterjemahkan. Ini sekian halaman Anda terjemahkan, kontraknya seperti ini, coba dibaca, ada kontraknya, per halaman berapa, kemudian nanti bentuknya hasil terjemahnya pakai font apa, ukuran berapa, kemudian spasinya seperti apa, udah detail sekali. Saya oke, ya, saya akan dihargai per halamannya adalah $1 saat itu. Ada 200 halaman, jadi kira-kira ya $200 akan saya dapat, dan saya diminta 1 bulan harus selesai. 1 bulan harus selesai, bukan kemudian selesai awal, selesai sudah editing, sudah matang gitu. Maka saya memperkirakan berarti saya harus menerjemahkan itu selesai, berarti versi saya setengah bulan. Setengah bulan saya ngejar 200 halaman. Saat itu saya belum punya komputer, nggak punya, karena harus pakai ini, nggak pakai kecantikan, harus pakai. Saya pinjam komputer teman saya, dan saya cuma dikasih 2 minggu. Siang dan malam saya ngejar 200 halaman itu. Ketika itu musim panas, teman-teman sedang pada rekreasi, ada yang ke Alexandria, ada yang ke mana, ada yang naik Gunung Katerin, ada yang ke Luxor. Saya harus di kamar. Dan karena setengah bulan, berarti saya punya waktu saya seperti itu, siang jadi malam, jadi siang. Itu saya kalau boleh jujur, saya muntah-muntah ya. Ya, ini teks kan, kayak berjalan di lautan teks gitu. Belum lagi ngumpetnya gitu. Tapi terus, karena teringat apa? Bulan depan harus bayar rumah. Saya harus makan, nggak mungkin kan minta teman kan begitu. Akhirnya selesai kan saya rutin. Setengah bulan selesai. Senang saya alhamdulillah rampung. Saya bawalah itu ke koordinator yang dilihat sama dia di komputer dia. Saya lihat berkerut-kerut itu. Lihat dalam berkerut-kerut. Kok berkerut-kerut terus? Jangan-jangan endingnya kemudian dia bilang begini. Saya masih ingat. Ya akhi, kata dia. Saya tahu bahwa kamu itu memahami dengan baik maksud dan teks Arabnya. Itu saya tahu betul, benar pemahaman. Cuma ini setel terjemahannya dari Arab banget. Jadi masih gaya uslubnya, bahasanya itu masih bahasa Arab banget. Padahal kan ini diterbitkan dalam untuk orang Indonesia. Jadi bahasa Arab itu kan kadang-kadang satu paragraf kan titiknya meskipun 15 kan di akhir kan. Wow. Saya juga masih begitu. Pokoknya persis lah seperti yang di situ. Terus kemudian dia bilang begini cara terjemah yang bagus. Lihat halaman pertama. Ya. Begini. Ini di sini meskipun dia belum titik, tapi secara maksud itu kan sudah, kalau di halaman kita kan sudah titik ini. Ini titik. Di sini kan sudah mubtada, khobar, gini-gini. Ada jumlah, ada jawabnya, ini titik begini.
Jadi ya harus pakai logika kita. Dikembalikanlah intinya itu, Mas. Ini saya kembalikan 1 bulan lagi, setengah bulan lagi. Setengah bulan. Kalau mohon maaf nanti Anda datang ke sini kok ternyata belum sesuai dengan standar, ya mohon maaf, kita tolak. Saya nangis pulang tuh. Di jalan tuh saya nangis. Tadi yang berharap, nanti dapat $200 gitu kan, ternyata ditolak. Saya pulang nangis. Sambil itu menjadi introspeksi, menjadi tantangan tersendiri. Saya kemudian begini, loh kalau saya itu, kebetulan saat itu ketika saya nulis cerpen sudah dimuat di buletin-buletin di Kairo. Saya nulis cerpen, orang senang. Saya nulis makalah, diskusi no problem, saya terjemah aja jadi problem. Karena saya belajar 4 tahun di Al-Azhar untuk terjemah aja nggak mampu. Ini memalukan ini. Memalukan bangsa dan negara. Begitu. Ya kan malu dong, masa 4 tahun belajar di Mesir untuk terjemahkan dengan baik saja. Kemudian saya minta ke teman saya agar komputernya bisa saya pinjam lagi. Sudah sambil nangis, itu kayak awal lagi juga semuanya, sambil nangis, disiplin lagi, terjemah lagi, dari merapikan, menginikan bahasa lagi. Memang sudah agak terhibur, perasaan sudah selesai terjemahnya gitu. Tapi ya benar-benar siang dan malam lagi, lihat lagi, dengan detail lagi. Kemudian coba lihat, nyarilah apa itu teman yang punya buku yang mungkin dia itu hasil terjemah yang diterbitkan, begini, ya bikin stylenya. Sampai akhirnya merasa mantap, setelah mantap saya bawa lagi ke koordinator. Terus dia bilang, setelah dia lihat, ini agak berkerut ini, dia lihat. Pertama, kedua, udah senyum dia kemudian. Dia bilang, ahlan wa sahlan, Anda diterima, dan saya masih ingat. Dia langsung beri ke saya seperti janji bahwa ini 200 halaman, $200. Itu hari kebahagiaan yang tidak pernah saya lupakan. Kan kita punya hari bahagia-bahagia kan, yang kita nggak lupa. Dulu ketika lulus dari madrasah aliyah, ya kita bahagia, diterima di Al-Azhar bahagia. Termasuk ini, maksud akad nikah kan nggak lupa. Itu hari yang tidak saya lupakan. Pertama kali dari hasil keringat nulis saya sendiri, saya dapat $200. Pulang itu dari tempat koordinator itu ke rumah saya naik bis di Mesir itu, sambil 200 itu saya bikin kipas-kipas. Orang Mesir tuh liatin aja, biarin, lagi bahagia ini. Artinya sekarang menjadi tenang.